Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami merupakan mahasiswa dari Universitas Negeri Medan, Fakultas Bahasa dan Seni, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Prodi Sastra Indonesia, semester 4, dan kami merupakan kelompok 1. Nah, pada video kali ini kami membuat video yang merupakan salah satu tugas mata kuliah semantik, yang dimana tugas ini merupakan tugas case method yang diampu oleh Bapak Dr. Abdurrahman Adi Syaputra M.Hum. Nah, di sini kami satu kelompok terdiri dari 5 orang, dimana kami bekerja sama dengan baik, dan video ini berjudul aspek-aspek semantik. Dan selamat menonton. Semantik merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari makna dalam bahasa, baik dalam kata frasa maupun kalimat. Nah, ilmu ini berfokus pada bagaimana suatu makna dapat ditafsirkan dan dipahami oleh penutur serta pendengar. Nah, dalam konteks tertentu. Menurut Lyons, pada tahun 1995, semantik membahas hubungan antara tanda bahasa dengan hal-hal yang dirujuknya, serta bagaimana makna tersebut dapat berubah tergantung pada situasi dan penggunaan bahasa. Nah, jadi semantik membantu kita untuk memahami bagaimana kata-kata memiliki arti dan bagaimana makna itu dapat berbeda tergantung pada konteksnya. Nah, lalu dalam semantik ini terdapat 3 aspek terdiri dari tanda dan lambang, konsep, serta penamaan yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya selanjutnya. Dalam semantik, aspek tanda dan lambang merupakan aspek yang berkaitan dengan hubungan antara bentuk bahasa seperti kata, frasa, ataupun simbol, dan makna yang diwakilinya. Tanda dan lambang memungkinkan manusia untuk berkomunikasi melalui representasi simbolis dari konsep atau objek tertentu. Nah, menurut Ferdinand de Saussure pada tahun 1916, tanda linguistik terdiri dari 2 unsur utama, yaitu penanda dan petanda. Penanda adalah bentuk bunyi atau tulisan suatu kata, sedangkan petanda adalah konsep atau makna yang dikandung oleh kata tersebut. Tanda adalah sesuatu yang mewakili atau menunjuk pada sesuatu yang lain. Tanda ini bisa bersifat alami ataupun bersifat buatan. Contoh kata tanda yaitu pada kata asap, yang dimana menunjukkan adanya api atau kebakaran. Nah, jika kita melihat asap membubung di kejauhan, kita langsung dapat mengira bahwa ada sesuatu yang sedang terbakar. Lalu contoh yang kedua yaitu awan hitam pekat, merupakan petanda hujan akan turun. Jika kita melihat langit dipenuhi dengan awan yang berwarna hitam pekat, itu menandakan kemungkinan besar hujan akan segera turun. Sedangkan lambang adalah tanda yang maknanya ditentukan berdasarkan kesepakatan sosial dan budaya. Lambang bersifat arbiter atau tidak ada hubungan yang alami antara bentuk dengan maknanya, dan bervariasi di setiap bahasa atau budaya. Contohnya, pada kata bendera merah putih melambangkan negara Indonesia. Nah, tanpa kesepakatan sosial, warna merah dan putih tidak akan otomatis memiliki arti bahwa itu adalah bendera negara Indonesia. Pada contoh yang kedua yaitu kata seragam sekolah melambangkan identitas sekolah tertentu. Jadi, orang bisa langsung mengetahui siswa tersebut berasal dari mana hanya dengan melihat seragam yang dikenakannya. Dalam kajian semantik, konsep merujuk pada pemahaman mental yang terbentuk dalam pikiran seseorang mengenai suatu objek, peristiwa, atau gagasan yang diwakili oleh bahasa. Konsep ini tidak hanya bersifat linguistik tetapi juga kognitif, karena
berkaitan dengan bagaimana manusia memahami dunia di sekitar mereka. Adapun menurut para ahli, menurut Lyon 1977, konsep ini merupakan entitas mental yang berhubungan dengan makna suatu kata, ataupun bisa disebut dengan ekspresi dalam bahasa. Sementara itu, menurut Leeds 1981, dia menjelaskan bahwa konsep merupakan makna denotatif yang bersifat objektif dan umum dipahami oleh masyarakat dalam penggunaan bahasa. Contohnya pada kata air ini mempunyai konsep cairan bening yang tidak berwarna dan digunakan untuk minum, memasak, serta kebutuhan sehari-hari. Namun, konsep air bisa berbeda tergantung budaya. Dalam budaya modern, air dikaitkan dengan kebersihan dan kesehatan, sementara dalam kepercayaan tertentu, air bisa memiliki makna spiritual. Selanjutnya, contohnya pada kata kursi. Konsep dari kata kursi ini perabotan yang digunakan untuk duduk. Namun, konsep kursi ini bisa meluas seperti kursi pemerintahan, yang artinya posisi kekuasaan. Merujuk pada pendapat Krida Laksana tahun 2008, penamaan merupakan proses pemberian nama pada suatu objek atau konsep berdasarkan kesepakatan dalam suatu komunitas bahasa. Artinya, penamaan berkaitan dengan cara suatu objek, konsep maupun fenomena diberi nama dalam suatu bahasa. Proses ini mencerminkan hubungan antara kata dan referennya. Penamaan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti budaya, sejarah, maupun persepsi masyarakat. Contohnya adalah kata matahari yang digunakan untuk menyebut bintang yang menjadi sumber cahaya bagi bumi. Lalu ada kata cinta yang digunakan untuk menamai perasaan mendalam atau emosional terhadap seseorang. Jadi dalam semantik terdapat 3 aspek penting yang membantu kita memahami bagaimana bahasa bekerja, yaitu tanda dan lambang, konsep, serta penamaan. Tanda dan lambang adalah cara kita mewakili sesuatu dengan bentuk bahasa melalui tanda alami, seperti asap yang menandakan kebakaran, maupun lambang yang ditentukan oleh kesepakatan, seperti bendera yang mewakili negara. Konsep diartikan bagaimana pikiran seseorang dapat memahami makna suatu kata. Misalnya, kata air bisa berarti cairan bening yang kita minum. Tetapi dalam budaya tertentu, air juga bisa punya makna spiritual. Penamaan merupakan proses memberikan identitas pada sesuatu agar lebih mudah dikenali dan dibicarakan. Misalnya, kita menyebut benda yang kita duduki sebagai kursi dan perasaan kasih sayang sebagai cinta. Semua aspek ini menunjukkan bahwa bahasa bukan hanya sekedar kumpulan kata, tetapi juga sistem yang membantu kita memahami dan berkomunikasi dengan dunia di sekitar kita.